Swipers, tahukah kamu jika penyakit diabetes mellitus jadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? Menurut data International Diabetes Federation atau IDF, pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan jumlah pengidap diabetes tertinggi di dunia loh, yaitu sebanyak 10,7 juta. Wow, masih banyak banget ya Swipers. Ya, untuk membantu menurunkan angka ini, yuk kita cari tahu apa saja pilihan obat diabetes mellitus yang bisa digunakan. Kepoin di Pharma Kepo Recap, kepoin habis farmasi. Kita mulai pembahasannya dari salah satu golongan obat diabetes yang paling sering ditemui, yaitu sulfonylurea. Gimana ya mekanisme kerja dari sulfonylurea dan apa ya contoh obatnya? Golongan sulfonylurea bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin, sehingga efektif hanya jika masih ada aktivitas sel beta pankreas. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini ada glibenclamid, glipizid, glikazid, glikoidon, dan glimepirid. Untuk ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi, serta aturan pakai dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk waktunya, obat-obat sulfonylurea dapat digunakan sebelum makan. Nah, dari obat-obat golongan sulfonylurea yang sudah disebutkan, obat mana yang sering kamu layani, Swipers? Tulis di kolom komentar ya! Nggak cuma golongan sulfonylurea, obat-obat diabetes juga ada golongan biguanid, thiazolidinedion, inhibitor alfa glukosidase. Swipers pernah dengar? Yuk lanjut pembahasannya. Biguanid, mekanisme kerja, dan contoh obat. Golongan biguanid bekerja dengan cara menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah metformin. Metformin merupakan obat pilihan pertama pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Metformin dapat digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin. Ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi, dan aturan pakai atau frekuensi perharinya dapat dilihat pada tabel berikut. Metformin dapat digunakan bersama atau sesudah makan. Thiazolidinedion, mekanisme kerja dan contoh obat. Golongan thiazolidinedion bekerja dengan cara menurunkan resistensi insulin perifer, menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah pioglitazone. Obat ini dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan metformin atau dengan sulfonylurea jika metformin tidak sesuai. Kemudian kombinasi thiazolidinedion ini dan metformin lebih baik dari kombinasi dengan sulfonylurea, terutama pada pasien dengan berat badan berlebih. Ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi, aturan pakai atau frekuensi perharinya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan pioglitazone ini dapat digunakan kapan saja, tidak bergantung jadwal makan Swipers. Golongan yang ketiga, inhibitor alfa glukosidase, mekanisme kerja dan contoh obat. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akarbus atau akarbosa. Akarbosa bekerja dengan cara memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa. Akarbosa mempunyai efek kecil tapi bermakna dalam menurunkan glukosa darah dan dapat digunakan secara tunggal atau sebagai penunjang terapi jika metformin atau sulfonylurea tidak memadai. Ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi dan aturan pakai atau frekuensi perharinya dapat dilihat pada tabel berikut. Perlu diinformasikan ke pasien yang menggunakan obat ini loh Swipers kalau obat ini tabletnya perlu dikunyah bersama satu suapan pertama makanan atau ditelan secara utuh dengan sedikit air segera sebelum makan. Nah, itu tadi Swipers macam-macam pilihan obat untuk diabetes. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ternyata banyak banget nih pertanyaan dari Swipers yang kepo tentang obat-obatan diabetes yang sudah kita rangkum dan ambil dari diskusi grup di aplikasi SwipeRx. Kamu udah join belum? Buruan join ya. Yuk kita jawab pertanyaannya di Pharma Kepo Penjawab.
ibu hamil, penggunaan obat-obatan harus berhati-hati dan atas resep dokter ya swipers, apalagi jika memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Karena beberapa kandungan obat untuk batuk dan pilek memiliki kategori C, yang artinya dapat digunakan jika manfaat lebih besar daripada resikonya. Dan penelitian pada hewan menunjukkan resiko janin, sedangkan studi pada manusia tidak tersedia atau kategori D, yang artinya dapat digunakan jika dalam keadaan darurat ketika tidak ada lagi obat yang lebih aman dan terbukti beresiko pada janin. Perlu ditanyain lebih dahulu sih swipers apakah ada edema atau indikasi CHF. Karena pemberian spironolakton tidak hanya untuk hipertensi nih, sementara untuk pasien dengan yang mengidap diabetes di beberapa kasus bisa mengalami komplikasi ke paru-paru atau jantung. Hal ini disebabkan karena keseimbangan darahnya sudah tidak normal, yang menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru. Jika analisis tadi sudah terbukti, maka pemberian spironolakton pada kasus di atas dimungkinkan untuk membantu mengeluarkan cairan di dalam paru-paru. Itu dia swipers pilihan obat penyakit diabetes di apotek yang sudah dibahas oleh Apoteker Hilya. Ingat ya swipers, pengobatan diabetes ini bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah agar mendekati normal, sehingga pasien dapat tetap beraktivitas dengan normal. Obat diabetes yang disebutkan tadi bisa kamu dapatkan di SwipRx belanja loh. Lagi ada promo Harbolnas, Hari Belanja Obat Online Nasional. Jangan sampai kelewatan, amankan stok obat apotekmu sekarang. Sampai di sini dulu Pharmakepo Recap episode obat diabetes. Dapatkan update konten terbaru dari SwipRx Indonesia dengan cara subscribe dan nyalakan fitur lonceng notifikasinya ya. Like, share, dan beri komentar jika kamu ada pertanyaan atau mau tahu seputar obat lainnya. Siapa tahu kita bisa bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi SwipRx dan bergabung di grup diskusinya. Karena sudah ribuan profesional farmasi yang sudah bergabung loh. Banyak informasi dan update berita terbaru dunia farmasi. Pharmakepo, kepoin abis farmasi. SwipRx.